A few minutes later. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 dengan tema podcast yaitu Pendidikan formal, dan informal. apa sih maksud dari judul tersebut? Penasaran ya? Yuk simak video berikut. enjoy watching guys. A few moments later. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Bersama kami podcast mahasiswa. Nah, semoga penonton sekalian senantiasa dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Nah, topik kita kali ini sangat spesial nih, terutama di kehidupan mahasiswa. Nah, topiknya itu 3 jalur pendidikan di Indonesia, formal, non-formal, dan informal. Nah, untuk tahu jalur-jalur tadi, ayo kita bahas sama-sama bersama bintang tamu kita, Rizky Riviera Ramadhani, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Negeri Makassar. Nah, halo Kak, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih telah mengundang saya di podcast kali ini. Terima kasih kembali karena telah berkenan hadir. Nah, biar gak langsung berat topiknya, ayo kita flashback dikit ke masa lalu, masa kecil mungkin. Nah, menurut kakak, apa yang paling kakak kangenin dari antara masuk TK, les sore, atau belajar bareng keluarga? Kalau saya pribadi sih, saya paling kangen itu belajar bareng keluarga. Karena pas kecil itu rasanya setiap hal kecil bisa jadi bahan belajar. Misalnya, dulu mama saya ngajarin ngitung itu sambil praktekin belanja ke pasar. Caranya saya diajarkan untuk menghitung setiap barang yang dimasukkan ke dalam kantong belanja mama saya. Selain itu, ayah saya juga suka bercerita tentang sejarah dengan menggunakan bahasa yang mudah atau didongengkan. Dengan cara simpel seperti itu, saya jadi mudah mengingat hal-hal penting saat itu. Itu sih yang paling membekas sampai sekarang dan menurut saya lebih kuat dibanding sekedar duduk di kelas saja. Wah, iya banget ya. Kadang emang hal sederhana itu seberbekas itu karena memiliki kesan yang dalam. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut nih ke topik berikutnya. Nah, masih banyak banget nih dari teman-teman yang bingung. Sebenarnya apa sih perbedaan dari 3 jalur pendidikan yang disebutin tadi? Secara singkat, formal itu pendidikan yang paling terkenal dan terstruktur seperti contoh SD, SMP, SMA, dan kuliah. Ada kurikulum baku, jenjang jelas, dan ijazah diakui negara. Kedua, non-formal. Non-formal itu jalur pendidikan yang berada di luar pendidikan formal. Jalur ini diselenggarakan untuk melengkapi dan mendukung pendidikan formal. Lebih fleksibel, biasanya berbentuk kursus atau pelatihan. Nggak selalu berjenjang, tapi bisa diakui lewat kesetaraan atau sertifikasi. Terakhir, informal. Informal itu yang sehari-hari, dari keluarga, lingkungan, interaksi sosial, misalnya belajar nilai moral dan etika dari lingkungan keluarga, belajar memasak dan berkebun. Nah, menurut pengalaman kakak nih, apa ciri khas paling penting dari jalur non-formal? Eh, Nah, salah satu ciri khas pendidikan nonformal yang paling penting dan sering disalahpahami oleh masyarakat itu adalah statusnya yang kadang dianggap tidak penting atau dibutuhkan.
Banyak orang yang menganggap bahwa pendidikan nonformal seperti kursus atau pelatihan memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan ijazah dari sekolah formal. Padahal pemahaman ini kurang tepat karena terkadang mereka menganggap pendidikan informal itu tidak penting. Padahal kita butuh pendidikan non-formal karena pendidikan formal saja tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan belajar masyarakat yang beragam. Pendidikan non formal hadir untuk mengisi kesenjangan, memberikan fleksibilitas, dan fokus pada keterampilan praktis yang relevan dengan kehidupan nyata dan dunia kerja. Jadi, pendidikan non formal ini sebenarnya memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang putus sekolah atau belum sempat merasakan sekolah. Jalur non formal membuka pintu untuk tetap bisa belajar dan berkembang. Dan yang paling menarik lagi, banyak dari lulusan informal ini yang akhirnya sukses. Ada yang jadi wirausaha, ada juga yang lanjut kuliah sampai sarjana. Itu bukti bahwa jalur ini sama pentingnya dengan jalur formal. Wah, menarik. Jadi non formal itu bukan pilihan terakhir, tapi justru jaring pengaman sekaligus peluang baru ya. Tepat sekali. Bahkan menurut saya, di era sekarang non formal bisa menjadi jalur pertama untuk banyak orang. Kalau tujuannya adalah keterampilan kerja cepat, misalnya banyak dari kalangan remaja yang belajar menjadi influencer atau affiliate. Nah, itu sih salah satu contoh untuk melatih keterampilan. A few moments later. Kalau kita bicara tentang integrasi nih, ada banyak cerita soal hasil belajar non-formal yang bisa diakui setara sama formal. Bisa nggak cerita proses itu bisa terjadi? Wah, iya dong, boleh banget. Pemerintah udah siapin mekanisme penyetaraan. Ada program paket A yang setara sama SD, paket B yang setara sama SMP, dan paket C yang setara sama SMA. Nah, para peserta yang belajar di PKBM ngikutin kurikulum yang sudah ditentukan. Terus mereka ikut ujian kesetaraan, ijazah yang mereka dapetin itu sah karena setara sama sekolah formal. Dan sertifikat itu bisa dipakai buat ngelanjutin pendidikan atau ngelamar pekerjaan. Saya punya contoh nyatanya nih. Ada seorang remaja yang putus sekolah dan ini tuh karena harus ngebantu orang tuanya buat bekerja. Dia tuh sempat ngerasa pesimis kayak masa depannya dia tuh udah kayak ketutup gitu loh, kayak merasa kayak oh my god aku bakal kalah ini gimana nih. Eh, tapi setelah dia ikut PKBM terus ngambil paket C, akhirnya dia bisa daftar kuliah dan kabar baiknya sekarang dia sudah bekerja di perusahaan swasta. Jadi jalur non formal benar-benar ngasih jalan keluar gitu buat banyak orang. Selain itu, ada juga jalur kursus sama pelatihan. Misalnya kayak kursus komputer, bahasa Inggris, tata boga, atau otomotif. Kalau mereka lulus uji kompetensi, mereka bisa dapetin sertifikat yang diakuin sama industri. Nah, sertifikat yang bisa didapatkan ini tuh bisa langsung dipakai buat ngelamar kerja. Jadi, non formal bukan cuma sekedar belajar saja, tapi juga menghasilkan bukti keterampilan yang sah. Wah, luar biasa banget ya kalau kayak gitu. Soal kolaborasi nih, ada nggak ya kampus atau sekolah formal yang bermitra di PKBM? Banyak sih kalau soal ini. Misalnya nih ya, mahasiswa KKN ditempatin di PKBM buat ngebantu program literasi. Ada juga universitas yang bekerja sama dengan PKBM buat ngediriin
bekerja sama dengan PKBM dalam pelatihan kewirausahaan buat masyarakat sekitar. Jadi, mahasiswa bisa dapat pengalaman langsung, sementara PKBM terbantu dari tenaga pendidik. Contoh lainnya nih ya, contoh lainnya nih ya, ada sekolah formal yang nggak bisa ngejangkau anak putus sekolah di wilayah terpencil. Jadi mereka ini bermitra sama PKBM buat ngediriin kelas kesetaraan. Jadi sebenarnya jalur formal dan non formal ini tuh saling mengisi gitu loh. Nah, kalau formal memberi struktur dan pengakuan, non formal sendiri ngasih fleksibilitas dan jangkauan. Nah, seperti itu. Wah, jadi bukan saling bersaing ya, tapi saling menguatkan. Betul banget. Jadi kalau keduanya saling melengkapi, hasilnya tuh bakal jauh lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa juga nih jalur informal. Kalau menurut kakak, seberapa penting sih peran keluarga sama lingkungan buat pendidikan anak? Menurut saya malah jalur informal ini yang paling dasar. Sebelum anak-anak masuk sekolah, dia udah belajar duluan dari rumah, mulai dari cara ngomong, sikap sehari-hari, sampai gimana nyelesain masalah. Semuanya dicontohin sama keluarga. Kalau orang tua dari kecil udah ngenalin disiplin, sopan santun, sama rasa penasaran, anak bakal lebih siap pas masuk sekolah atau ikut kursus. Tapi kalau di rumah nggak ada support ya sekolah jadi lebih berat. Jadi bisa dibilang keluarga itu pondasi utama buat kualitas pendidikan anak-anak. Seperti itu. Cuma ya, sekarang banyak banget orang tua yang kalau ditanya nih sama anaknya, "Ma, ini kayak gimana ya?" Mamanya langsung bilang, "Cari di Google aja, Nak." Itu efektif gak sih? Google itu memang keren, tapi dia cuma kasih informasi. Yang nggak bisa Google kasih itu nilai sama contoh nyata. Anak tuh bukan cuma butuh jawaban, tapi butuh role model juga. Contohnya nih ya soal antri. Google tuh bisa jelasin kenapa harus antri. Tapi anak baru benar-benar ngerti kalau lihat orang tuanya disiplin ikut antri juga. Itu sih jauh lebih nancep. Nah, masuk akal banget. Terus kalau tips simple buat orang tua biar jalur informal ini makin kuat, apa aja nih, Kak? Apa aja ya? Nah, yang pertama, jadi role model. Anak lebih gampang niru daripada dengerin ceramah. Kalau mau anaknya suka baca ya orang tuanya duluan yang rajin membaca. Terus yang kedua, komunikasi positif. Jadi jangan langsung ngegas kalau anaknya banyak nanya, dengerin dulu, jawab sabar, biar mereka tuh bisa langsung berpikir buat mikir kritisnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kasih dukungan emosional. Jangan cuma fokus ke nilai rapor aja, tapi kasih juga pelukan, pujian kecil. Itu tuh bikin anak ngerasa aman dan pede buat coba hal-hal baru.
terasa ya, sekarang kita udah di penghujung obrolan nih. Seru banget nih bisa ngobrolin 3 jalur pendidikan tadi, formal, non formal dan informal ya. Iya, dan ternyata masing-masing jalur punya peran penting banget buat perkembangan kita. Gak bisa dipisah-pisahin, semuanya saling melengkapi. Formal itu ngasih kita dasar ilmu dan ijazah. Non formal bantu kita ngembangin skill, bahkan ngasih kesempatan kedua buat yang sempat berhenti sekolah. Dan informal itu yang bentuk kita dari kecil dan dari keluarga, lingkungan, sampai kebiasaan sehari-hari kita. Nah, tepat sekali. Jadi, jangan ngeremehin salah satu jalur. Semua jalur itu penting dan saling melengkapi. Intinya sih, belajar itu nggak kenal yang namanya batas. Nah, jadi kesimpulannya pendidikan itu nggak melulu soal sekolah, tapi soal pengalaman hidup, interaksi sosial, dan juga kesempatan buat mencoba belajar di mana saja dan kapan saja. Makanya penting banget buat kita generasi muda untuk terbuka sama-sama bentuk pembelajaran. Belajar bukan cuma dari guru, tapi juga dari orang tua, teman, bahkan dari kesalahan kita sendiri. Dan terima kasih juga buat Kak Vera yang sudah berbagi pengalaman hari ini. Semoga setelah obrolan ini, kita semua bisa lebih menghargai setiap proses belajar, baik di kelas, di kursus, atau di kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting, semoga kita bisa menjadi generasi muda yang cerdas dalam akademik, tapi juga berkarakter dan siap untuk menghadapi masa depan. Karena pendidikan bukan cuma tentang nilai, tapi tentang menjadi manusia seutuhnya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir, dan semoga bermanfaat. Dan Sampai jumpa. A few moments later.